Pemirsa, setelah memeriksa Nadiem Makarim selama hampir 12 jam, penyidik Kejaksaan Agung bergerak cepat dengan mencegah mantan Mendikbudristek itu untuk bepergian ke luar negeri. Meski sudah meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan, tapi penanganan perkara tak kunjung mengerucut pada sebuah nama. Lantas, akankah pencegahan Nadiem dan 3 mantan staf khususnya menjadi pertanda bakal ada tersangka dalam waktu dekat? Tepisan Nadiem Makarim atas tudingan main mata pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Rupanya tak membuat bebas dari belenggu hukum. Kejaksaan Agung seakan tetap menjadikan Menteri era Joko Widodo itu sebagai bagian aktor utama dugaan kong kali kong menguras kas negara. Terbaru, nasib Nadiem menyusul 3 staf khususnya. Mantan Mendikbudristek itu dicegah bepergian ke luar negeri. Apakah artinya dugaan korupsi laptop segera memasuki babak baru dengan adanya tersangka? Telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Kalau kita tahu saat ini yang bersangkutan dia sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Kenapa para saksi ini termasuk Nadiem itu dicekal gitu ya? Nah ya itu tadi menurut saya, satu karena belum ada tersangkanya, yang kedua potensi para saksi menjadi tersangka ini sangat besar. Ya, apakah yang si staf khusus itu atau Nadiemnya sendiri gitu. Pemeriksaan Nadiem Makarim sebagai saksi telah dilakukan penyidik Kejaksaan Agung pada 23 Juni 2025 lalu. Selama hampir 12 jam, Nadiem dicecar 31 pertanyaan seputar duduk perkara proyek pengadaan Chromebook di era kepemimpinannya. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Penyidikan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek memang masih menyisakan lubang besar. Salah seorang mantan staf khusus Nadiem, Juristan, yang diduga berperan signifikan tak kunjung memenuhi panggilan penyidik kejaksaan. Juristan dan mantan staf khusus Nadiem lainnya, Fiona Handayani, telah dicegah bepergian ke luar negeri. Kejagung juga memerintahkan pencegahan terhadap Ibrahim Arif, konsultan yang direkrut Juristan sebagai anggota tim pengkajian pengadaan laptop Chromebook. Tim inilah yang bertugas merevisi kajian sebelumnya yang tidak merekomendasikan pembelian Chromebook karena mengharuskan jaringan internet dalam penggunaannya. Penyidik mengklaim bakal kembali memeriksa Nadiem Makarim untuk mendalami siapa pihak yang paling berperan dalam pengambilan keputusan perubahan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows menjadi Chrome. Tentu penyidik akan berupaya kan mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dan memastikan bagaimana peran ya para pihak-pihak yang sudah dipanggil. Nah kemudian bahwa penyidik juga menjelaskan bahwa
tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Ya. Karena ICW pernah melakukan kajian terkait dengan pengadaan laptop Kemendikbud, memang kami melihat ada kejanggalan di situ begitu ya, sehingga kalau kemudian ada dugaan korupsi, kami meyakini ini adalah praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang berlaku umum begitu ya, sehingga rasanya tidak perlu berlarut-larut kemudian kalau kemudian Kejaksaan Agung memang mengendus ada dugaan korupsi di dalamnya, sehingga memang ini menjadi pertanyaan kita bersama, ada apa sebetulnya di balik penanganan kasus ini, mengapa kemudian ada proses yang masih terus berlangsung begitu ya untuk penetapan tersangka dan sebagainya, apalagi Kejagung sudah memeriksa total 40 saksi dan bahkan sudah mengungkap modus perkara korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di era Menteri Nadiem. Kini setelah Kejaksaan mengambil langkah pencegahan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, akankah tersangka diumumkan dalam waktu dekat? Pencekalan itu seharusnya lebih pada tersangkanya gitu. Nah, tetapi karena dalam perkara pidana ini saksi juga sangat dibutuhkan gitu ya, maka kemudian Kejaksaan menerapkan itu satu kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa sampai hari ini kan belum ditetapkan tersangkanya ya, walaupun 3 staf khususnya itu sudah diperiksa ya, yang satu masih belum diperiksa ya karena lari keluar. Dalam konteks itulah yang kedua menurut saya, karena belum ada tersangkanya ya, maka sangat mungkin semua saksi itu dicekal gitu ya. Karena apa? Karena potensinya semua pasti dari beberapa saksi itu ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Justru pertanyaannya perlu disampaikan ke Kejaksaan gitu ya. Apa kemudian yang membuat Kejaksaan sampai saat ini belum memberi terang informasi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook atau laptop di Kementerian Pendidikan, padahal sudah ada 40 saksi yang diperiksa, kemudian juga ini sudah masuk atau sudah naik ke tahap penyidikan yang seharusnya sudah ada 2 alat bukti dan sebagainya ya. Justru di sini saya rasa polemik itu muncul karena tidak jelas, ada ketidakjelasan dalam proses penanganan perkara begitu ya, sehingga memang pertanyaan terkait dengan siapa tersangkanya, kemudian bagaimana proses selanjutnya ya, ini kejaksaan yang paling bisa untuk menjelaskan persoalan tersebut. Penyidikan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 hingga saat ini masih belum mengerucut pada sebuah nama. Meski pat gulipat permainan orang dekat Menteri Nadiem sudah terendus, tapi Kejaksaan Agung masih urung menetapkan tersangka.